Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimampukan kembali oleh Allah melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Qawaidul Arba' wa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahid rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke dalil Syams dan Al-Qamar. Silakan dibaca. Bismillah. Qala al-muallifu wa dalilu syamsi wal qamari qawluhu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سورة فصلت الآية Suratu Fussilati Sukun fussilat ya fi'il. Fussilat al-ayata sabi'ata wa thalathina wa dalilul malaikati qawluhu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'murukum an tattakhudul malaikata wan tattakhidhu ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. سورة آل عمران الآية ثمانين. Terjem. Dalil dari matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala. Malam, matahari dan bulan, dan janganlah kamu sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan, akan tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Kalau kamu benar-benar kepada Dia, kalau kamu benar-benar menyembah kepadanya. Ya, Surat Fussilat itu memberikan faedah hasar. Jika kamu benar-benar hanya menyembah Allah, jika kamu benar-benar hanya kepadanya beribadah. Ada hanya. Kamu benar-benar hanya. Surat Fussilat ayat ke-37. Kemudian dalil dari malaikat adalah firman Allah Ta'ala.
Kan janganlah sekali kamu La ya'muru dan tidaklah dan tidak menyuruh kamu. kalian. Hmm. Oh, dia tidak menyuruh kalian untuk Ini lanjutan dari ayat menjadi sebelumnya yang Rabbaniyin. Ya, Rabbaniyin itu tidak, atau Allah tidak memerintahkan kalian, atau para Rabbaniyin Allah tidak tidak memerintahkan kepada kalian. Allah tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob-rob. Dari Arab ada yang boleh tanyain? Ini ya yang yang kauluhu yang paling atas itu badal ya dari wadalilu. Enggak. Dari lu apa? Wadalilu itu tuh mudhaf ya. Mudhaf itu bukan kedudukan dalam kalimat. Kedudukan dalam kalimatnya apa dalil? Nah, dulu kedudukannya dalam kalimat mubtada. Mubtada. Kalau itu mubtada, khabarnya mana? Kauluhu mungkin. Nah, Oh, iya. kabarnya kauluhu ya. Iya. Nah, sama juga seperti wamin ayatihi al-lailu itu juga khobar berarti. Siapanya? Yang lailu Nah, al-lailu kalau misalkan itu khabar, mana mubtadanya? wamin. Ini cara memulainya dengan apa huruf? Kita nggak tahu nih ya. Huruf apa itu? Wamin. Min itu huruf apa? Ini min huruf jar. Nah, dan setelahnya ada isim. Nah, itu isim majrur karena min. Nah, jar majrur itu salah satu dari, ini belum belajar, berarti kalau antum belum belajar. Eh, Jenis khobar. Khobar nanti dibagi menjadi dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Kemudian masing-masing khobar khobar mufrad nanti khobar ghairu mufrad nanti ada dibagi menjadi dua, yaitu jumlah dan syubuh jumlah. Kemudian khobar syubuh jumlah dibagi dua, yaitu jar majrur dan dzaraf. Nah, salah satunya itu jar majrur, itu huruf jar dan isim majrur setelahnya. Nah, contohnya min ayatihi di sini ini adalah jar majrur, itu sebagai khobar. Nah, khobar yang didahulukan itu disebut dengan khobar muqaddam. Di sini min ayatnya dia nggak ada jumlah itu, eh, pasti diawali oleh eh, ismiyah atau fi'liyah, isim atau fi'il. Nah, di sini dia diawali huruf-huruf min ayatnya, berarti harus dia nggak mungkin menjadi mubtada'nya, nggak mungkin jadi mubtada'nya. Nah, berarti di sini adalah khobar muqaddam. Jadi alailu bukan khobar tapi apa? Berarti sebagai mubtada. Iya, namanya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, seperti itu. Jadi maksudnya seperti al-lailu wan naharu syamsu wal qamaru ayatuhu Min ayatihi. min ayatihi. Apa kalau boleh nanya perbedaannya dengan susunan yang tadi dengan susunan yang ditulisnya apa? Ada Hmm. faedah tertentu. Nah, kalau di sini nggak ada sih. Hmm. Ayahnya khobar khobar apa yang namanya? Khobar Muqaddam yang didahulukan.
Hmm, dan ini Qaddam, mubtada dari qaddama yuqaddimu taqdiman, muqaddimun muqaddamun. Isim maf'ul dari tasrif fa'ala yufa'ilu, yaitu qaddama yuqaddimu. hmm, sepertinya untuk Anda boleh tahu lah, fusilat itu fiil ya. Ini dari fassala yufassilu tafsilan, mufassalun mufassilun mufassalun, fassil la tufassil, mufassalun mufassalun, fussilat fussilat yufassalu, fussila fussila fussilu fussilat. Dirincikan, dijelaskan ayat artinya. Nah, Yes. Karena umumnya mungkin sesurat apa ya, isim kata mungkin. Lalu yang pertanyaan selanjutnya tentang wala ya'murakum itu kenapa fathah ya? itu karena masih berkaitan sama ayat sebelumnya, dia wawnya waw ataf ke ayat Rabbaniyun sebelumnya. Hmm, Hmm, ada sini. Kunu Rabbaniyyin bima kuntum la tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang sebelumnya itu ada maka nabi basyarin an yu'tiyahu. Nah, yu'tiya di sana berarti amura di sini atau ke yu'tiya Oh, oh ini bukan apa ya? Bukan kan. nafiah lil prinsip ya? Nabi al-Aziz itu untuk isim bukan untuk fi'il. Oh, wala ya'murakum. Malaikat apa-apa. Berarti harus juga paham konteks sepenuhnya ya, bukan sekedar apa yang dituliskan. Ya, Nah, sepertinya itu aja kayaknya ya aneh momen ini. Insya Allah. nanti sebagai ayat Quran. Nah, itu bisa jadi ayat satu dengan ayat lainnya masih berhubungan, bisa jadi tidak. Nah, itu nanti hubungannya juga di ilmu tajwid itu terkait dengan waqaf sama tidak. Ada waqaf tam, waqaf hasan, waqaf yang lain-lain. Seperti itu. Oh, sempat sih ada disinggung sama guru Tasnana tentang ilmu terakhir dari belajar. Nah, dari tahsin ini sebenarnya apa tuh belajar wakaf dan memulai Tidak. wakaf dan tidak. Hmm. Tidak. Udah belajar itu untuk Belum oh, belum itu apa ya? Kebetulan guru yang di tempat kerja ini mungkin apa ya? Karena di tempat kerja kita bercampur gitu, nggak semuanya juga yang bisa. Tapi kayaknya susah untuk masukin materi seperti itu. Jadi fokusnya memperbaiki bacaan aja. wakaf dan tidak, insya Allah akan lebih mudah kalau paham bahasa Arab. Tahu sebenarnya kaidah besarnya simpel sih di dalam wakaf di dalam Al-Quran itu. eh, Kalau jumlahnya mufidah itu boleh boleh wakaf gitu aja sih. Kalau jumlahnya belum mufidah, ya secara umum sebenarnya nggak boleh kecuali darurat kayak gitu. Nah, jadi kalau antum udah tahu mana yang jumlah mufidahnya, ya silakan wakaf di sana. Memang zaman sekarang banyak imam-imam yang nggak tahu bahasa Arab, tahsin juga nggak jelas, sampai berhenti aja di tengah-tengah kata gitu. Anak kadang mendengar imam berhenti itu di tengah kata itu nggak jelas banget gitu. Pada satu kata belum selesai tapi berani dia wakaf di sana. Padahal napasnya panjang. Nah, itu berarti menunjukkan dia belum belajar tajwid apalagi bahasa Arab. Masya Allah. Nah, ketika kita belajar Berhenti bahasa tengah Arab, kata. kenapa? Berhenti di Ya, tengah kata itu gimana? misalnya tadi arbaba ya, dia berarti arba gitu. Itu tengah kata. Jadi nggak selesai katanya Oh, nggak berhenti, berhenti di sana. Atau misal eh, ya. ya yang wan nabi
wan nabiyina arbaba misalnya dia berhenti di wan nabi. Nah, kayak gitu. Belum beres katanya dia udah berhenti. Karena sering Hmm. kadang mendengar imam seperti itu juga. Itu ngaco banget sih. Dia berarti nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Seperti itu. Insya Iya, Ada. iya, iya, iya. Nah, makanya harus belajar bahasa Arab, belajar tajwid, biar baca Qurannya benar, terutama ketika jadi imam, ketika sholat. Nah, Hmm. Nah, Anak mau apa sedikit nih, mungkin untuk ada pengalaman juga di satu tempat yang anak sering sholat di sana. Imamnya sering membaca surat At-Tolak kayaknya, surat At-Tolak ya. Tapi dia selalu memulainya tuh dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selalu mulai situ. Padahal kalau kita tengok di mushaf itu kan ujung ayat ya, bukan iya, permulaan ayat. iya. Itu bagaimana? Ya nggak boleh, baca ayat itu harus berurutan dari awal, yang mulai dari situ. Nah, cuman dia bacanya sampai ayat-ayat setelahnya juga. Ya, jadi Nah, tambah satu ayat lagi gitu. berarti yang dihitung ayat setelahnya, ayat yang sebelumnya nggak dihitung. Kalau dia cuma Oh, baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, nggak kehitung satu ayat itu nggak boleh. Nggak sampai ini sih ya, baca ayat, baca selain Al-Fatihah kan sunnah ya, tapi nggak sempurna aja sih sholatnya. Gitu. hmm, iya, sering sekali itu kalau misalnya beliau lagi baca itu rakaat pertama ini biasa maghrib nih, rakaat pertama baca itu, rakaat kedua baca akhir dari surat At-Taubah, atau At-Taubah dulu baru surat At-Talaq kalau salah. Ya, At-Taubah dulu di rakaat pertama yang ayat terakhirnya apa tuh, tentang tentang Nabi yang diutus gitu kan. Lalu nanti di rakaat kedua baru baca surat At-Talaq, selalu itu yang dibacanya. Dan mulainya dari wa may yattaqillah. Ya, lumayan takilah sering sekali gitu. Nah, itu aneh Akhirnya juga kalau dia sih. baca surat At-Taubah di rakaat pertama, pasti rakaat keduanya dia baca surat At-Talaq itu. Hmm. Ternyata nggak Dan boleh. beliau ini diustadkan di sini saya. Aduh, emang lah aneh-aneh zaman sekarang. Ya begitulah. Ya, orang-orang di luar sana makanya sudah terlalu aneh. Mereka malam-malam ya yang tahu disibukkan sama hal-hal yang ilmu yang tidak bermanfaat atau gimana gitu. Sampai ilmu kayak gini aja jadi kurang ini. Sedih sih. Emang. Kita sebagai yang belajar yang selalu berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Nah, nah, sedikit ya terkait Ali Imran ayat 80 itu sebelumnya ayat 79 itu di antara ayat yang terkenal tentang Rabbaniyun, itu yang senantiasa mengajar dan senantiasa belajar. Yang di sana juga di antara faedahnya ya, ketika seseorang sudah banyak belajar kemudian dia sudah mengajar, ya dia tetap banyak belajar juga, jangan sampai si belajar ketika sudah mengajar itu jadi sangat eh, rendah lah dibanding ketika dulu dia masih belajar tanpa mengajar. Itu sih. Nah, nah, sudah cukup, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri dan pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyatukan kita kepada bulan Ramadan, dan menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.